Kita lihat sendiri dari 2 tahun terakhir ini boleh dikatakan indeks harga saham gabungan nggak kemana-mana. Ya. Tahun lalu indeks harga saham gabungan ditutup minus, ya walaupun minus tipis. Dan hari ini kalau kita cek juga indeks harga saham gabungan dibandingkan dengan penutupan Desember 30 2018 slightly same. Jadi boleh dikatakan indeks kita nggak lari kemana-mana. Tapi kalau kita lihat Pak Loh Keng Hong ternyata bisa menyiasati kondisi market dan ternyata bisa sukses dari pasar saham kita yang ya kita sama-sama tahu ternyata tidak bisa lari kemana-mana ya. Bahkan boleh dikatakan kalau kita lihat di statistik 90% mungkin investor saham itu mengalami kerugian ya. Tapi hal yang berbeda dialami oleh Pak Loh Keng Hong. Pak Loh Keng Hong begitu semangat, begitu happy, dan beliau senantiasa memberikan sharingnya kepada banyak sekali kepada masyarakat di Indonesia untuk bisa sukses seperti beliau. Untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Loh Keng Hong untuk men-share apa pengalaman beliau sehingga bisa sukses di pasar modal dan kita sendiri juga ingin mengikuti beliau. Oke, saya persilakan Pak Loh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih Pak Hermawan sudah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 30 tahun. Ya. Saya dilahirkan di Jakarta, sudah tinggal di Jakarta 60 tahun. Tapi orang tua saya berasal dari Kalimantan Barat, 30 km dari kota Pontianak, satu desa kecil namanya Peniti. Ya. Tiap hari pekerjaan bapak saya adalah memecahkan buah kelapa. Dari pagi sampai sore, lama-lama dia bosan. Ada temannya mengajak dia merantau ke Jakarta dan dia pergi tanpa pendidikan, tanpa membawa apa-apa. Dia hanya bisa bekerja di satu toko yang tentu saja gajinya juga kecil. Ya. Rumah saya ukurannya kira-kira 4 kali 10 meter. Ya. Dibuat bukan dari tembok tapi dari papan. Atapnya juga tidak ada plafonnya, langsung genteng. Rumahnya setengah meter di bawah jalan. Jadi kalau hujan sedikit banjir. Ya. Satu hari kondisinya rumah saya sangat jelek sekali. Satu hari ada adik teman saya ingin bermain ke rumah. Tapi adik saya malu karena rumahnya jelek. Ya. Jadi temannya diajak muter-muter naik sepeda sehingga temannya tersesat, dia baru pulang. Ketika saya SMA, teman-teman semua melakukan studi tour ke Borobudur. Ya. Tapi ada satu murid yang tidak bisa mengikuti studi tour itu, yaitu saya, karena orang tua saya tidak punya uang. Di sini masih ada saksi hidup, Ibu Heni Chandra, itu teman sekolah saya dulu, teman SMA saya. Ya. Dia jalan-jalan ke Borobudur studi tour, tapi saya nggak bisa ikut. Setelah saya tamat SMA, saya bekerja di bank. Diterima sebagai pegawai tata usaha. Ya. Pekerjanya disuruh-suruh aja. Kebetulan saya ditaruh di bagian kredit, nih ambilin jaminan si A, ambil. Nih taruh lagi jaminannya, taruh. Nih ambil jaminan si B, ambil. Nih fotokopi, saya fotokopi. BPKB saya fotokopi, faktur saya fotokopi, sertifikat, akte jual beli saya fotokopi. Jadi saya tahu semua tuh. Kalau sekarang saya beli mobil, beli rumah, saya nggak pernah tanya orang. Karena saya tahu suratnya tiap hari saya fotokopi. Di sini juga ada saksi hidupnya juga. Ya. Kalau hadir ada James Wahyudi, analisnya Sinarmas Sekuritas, itu bapaknya atasan saya dulu.
Saya tidak tahu hadir atau tidak ya. Kemudian saya punya uang, saya kuliah lagi. Cari kuliah yang murah. Uang pangkalnya 50.000, uang kuliahnya 10.000. Tapi universitas di mana saya kuliah tidak punya kampus. Ya, tidak punya kampus. Jadi universitas itu ngontrak di gedung PSKD di Salemba. Kalau siang dipakai SMA, kalau malam dikontrak oleh universitas. Jadi saya kuliah di situ. Hidup hemat, gaji kecil, hidup hemat, kebeli motor bekas. Saya kalau kerja, kuliah saya naik motor. Cuman kalau musim penghujan, jadi dulu 40 tahun yang lalu belum ada ketentuan pakai helm, saya sudah pakai helm. Karena mukanya bersih ya. Tapi kendalanya ketika musim hujan. Kalau mobil kan ada wiper, kalau motor nggak ada wipernya jadi gelap gitu ya. Saya berpikir, aduh hidup ini susah banget ya, pagi sampai sore kerja di bank full time, malam kuliah lagi. Capek banget, udah gitu kehujanan lagi. Saya berpikir, waduh, gak enak ya jadi orang miskin, kalau jadi orang kaya enak sekali ya. Tapi saya pikir kalau saya dilahirkan miskin bukan salah saya. Tapi kalau saya mati miskin itu baru salah saya. Kata Bill Gates seperti itu ya. Kemudian saya kuliah, tamat kuliah. Jadi ada dulu sarjana muda lengkap, sarjana lengkap gitu ya. Bukan S1, S2 zaman dulu kuliahnya gitu. Udah tamat sarjana, mengharapkan pangkatnya naik gitu ya. Tapi ternyata tidak kesampaian. Kalau Pak Jamiel, semua direktur-direktur, Pak Alex, presiden direktur, Pak Jamiel direktur. Saya 11 tahun kerja pegawai tata usaha terus. Karena pegawai tata usaha gajinya kecil terus ya. 11 tahun saya kerja, gaji saya dari 20.700 baru naik 350.000 ya. Sama atasan saya ayahnya James Wahyudi juga assistant manager 11 tahun gak naik-naik pangkat terus assistant. Karena dulu bank itu mungkin susah buka cabang. Jadi gak bisa ekspansi bank itu. Setelah ada Pakto tahun 88 izin-izin bank baru dibuka, baru. Nasabah saya buka bank, saya diajak. Waktu itu gaji saya 350.000, dikasih 1 juta. Wah happy banget saya, tambah uang kesehatan sebulan 50.000, jadi gaji saya naik 200%. Udah saya kerja mati-matian deh, abis-abisan. Nasabah saya yang kaya-kaya, saya ajak ke bank baru. Kalau dulu bunganya tinggi, misalnya 10%, saya kasih 12%, dia pada pindah semua. Setelah saya bekerja, habis-habisan karena gaji saya naik 200%, pangkat saya itu pun naik jadi kepala cabang karena bank itu melakukan ekspansi. Jadi kepala cabang, karena kepala cabang gaji saya loncat lagi naik besar. Nah, ketika saya dapat gaji cukup besar kepala cabang, hidup hemat, sederhana, uang itu saya beliin saham 30 tahun yang lalu. Lama-lama uangnya jadi besar ya. Tahun 96, 23 tahun yang lalu saya berhenti kerja sebagai kepala cabang di bank. Dan sudah 23 tahun saya di rumah saja setiap hari ya, di rumah. Saya tidak bekerja di mana-mana 23 tahun. Ada berapa hari yang lalu ada yang tanya, kurikulum vitae Bapak apa? Oh ya gampang, saya bilang kurikulum vitae saya. Tapi dia nggak berani sebutin. Kurikulum vitae saya 23 tahun tidak bekerja di mana-mana. 23 tahun tidak memperoleh pendidikan apapun. Dia nggak berani jawab, saya udah jawab kasih tahu kurikulum vitae saya. Ya. Bisa dikasih keluarin slide saya? Hari ini saya akan menyampaikan satu materi judulnya Menjadi Kaya di Bursa Efek Indonesia. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua umat manusia.
Tapi sayang pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah. Ya. Sejak kita dari kelas 1 SD sampai tamat perguruan tinggi, kita tidak pernah dapat pelajaran menjadi kaya itu. Yang kita pelajari adalah integral, diferensial, yang susah-susah matematika. Setelah 40 tahun tamat SMA sampai sekarang itu matematika sinus, kosinus nggak pernah kepake satupun ya. Hari ini katanya saya ingin memberitahu rahasia keberhasilan menjadi kaya di Bursa Efek Indonesia. Tidak semua orang mau lu membuka. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian undang pemilik dari bakmi Gajah Mada, suruh dia buka rahasia bakminya. Bagaimana bikin pangsit gorengnya yang enak, bakminya, kuahnya yang enak, pasti nggak mau dia. Ya. Next. Ya, ini ada Universitas Harvard. Katanya 1% dari lulusan Harvard itu kira-kira ada 3.130 alumninya punya uang 30 juta dolar. Ya, hanya 1% lulusan Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar. Ya, hanya 1%. Next. Saya 15 tahun yang lalu sempat ke Harvard. Ya. Wajah saya masih muda tuh 15 tahun yang lalu, masih usia 45. Ya. Saya kuliah di universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Ya. Saya pun gak pernah berpikir saya dulu 11 tahun jadi pegawai tata usaha bisa seperti sekarang ini. Ya. Next. Kalau orang kaya selalu menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Amerika atau negara-negara lain. Orang-orang kaya tidak mau anaknya sekolah di Indonesia. Seakan-akan kalau anaknya sekolah di Indonesia, nggak ada masa depan, nggak bisa jadi orang yang berhasil. Jangankan orang kaya loh, orang yang duitnya pas-pasan aja mati-matian loh, sekolahin anaknya. Ada seorang cerita sama saya, Pak, pas anak saya tamat kuliah, uang saya habis katanya. Waduh, dia merasa beruntung sekali pas anaknya tamat kuliah di Amerika duitnya habis. Kalau Tuhan berkati hidup kita, meskipun anak kita sekolah di Indonesia, anak kita tetap bisa menjadi orang yang berhasil. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di pasar modal itu ada uang yang sangat besar. Dulu saya kerja di bank 17 tahun, saya merasa uang yang paling banyak itu ada di bank. Ya. Ini dana masyarakat yang ada di perbankan kita ada 5.704 triliun. 5.704 triliun. Next. Ini saham-saham yang diperdagangkan di bursa ada 7.079 triliun. Ya, jadi ternyata saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu lebih besar daripada dana masyarakat yang ada di perbankan kita. Next. Nah ini 25 perusahaan yang kapitalisasi besar. Ada nomor 1 BCA 700 miliar sekian, ada BRI 500 miliar sekian, Telkom, Unilever, Bank Mandiri, Sampurna, Astra, dan lain-lain. Next. Ini perusahaan kapitalisasi terbesar di Amerika. Ada Apple jumlahnya 1 triliun US dollar, ada Microsoft, ada Amazon, ada Google, ada Berkshire Hathaway. Next. Nah ini ada orang satu yang tidak menghargai saham, namanya Ronald Wayne. Ya.
Ronald Wayne ini punya saham 10% saham Apple. Tadi kita lihat Apple itu nilainya 1 triliun US dollar. Kalau kita kalikan 14.000 itu 14.000 triliun. Dana masyarakat kita hanya 5.000 triliun. Kita kumpulin se-Indonesia beli saham Apple, separuh aja nggak dapat loh. Ada uang yang besar di pasar modal. Ini orang, Ronald Wayne ini punya 10% saham Apple. Kalau dia simpen sampai saat ini nilainya 100 miliar dolar. Ya. Dia jadi orang terkaya di dunia, 100 miliar dolar. Tapi sayang, tahun 76 saham ini dijual sama dia. Dijual berapa harganya? 10% saham Apple, 800 dolar. Bukan 800 juta loh, 800 dolar. Dia jual, sekarang nilainya 100 miliar dolar. Next. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Ya. Ada uang yang begitu besar. Nilainya nyata, transparan, dan bisa dihitung. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Ada uang yang sangat besar di pasar modal. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Di situ ada uang yang begitu banyak. Next. Ini ada pembungkus Indomie tapi ada huruf Arab. Ya. Ini saya foto sendiri ketika saya ada di Abu Dhabi. Saya ke hypermarket, saya lihat pembungkus Indomie ada huruf Arab, jadi saya foto. Ya. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Pada waktu kita bangun tidur, kita biasanya ke toilet. Ketika kita lihat mereknya Toto, oh itu dari produk dari perusahaan publik. Habis dari toilet, kita biasanya minum. Karena sudah 6 jam kita tidak minum. Kalau tidak minum bisa dehidrasi. Kita minum Aqua. Itu juga dulu produk perusahaan publik yang sekarang udah going private. Sekarang ada lagi namanya Le Mineral buatan Mayora. Yang iklannya ada anak kecil bilang, ada manis-manisnya katanya. Masa sih air mineral ada manis-manisnya ya? Untung yang ngomong anak kecil ya. Habis kita minum, biasanya kita ambil smartphone kita. Mungkin kita pakai Indosat, pakai XL, pakai Friend. Itu semua perusahaan publik. Ya. Habis kita lihat smartphone kita mandi, kita pakai sabun Lux, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita cuci baju pakai Rinso, itu produk dari Unilever. Ya. Habis kita mandi, kita sarapan mie yang enak dan murah ini ya, sebungkus hanya 2.000, sambal telur 1 udah nikmat ya. Iklannya bilang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua makan Indomie. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia aja, di luar negeri pun orang makan Indomie juga. Ya. Sementara kita makan sarapan Indomie, kita nonton TV, mungkin kita nonton RCTI, Indosiar, Antv, TV One, itu semua perusahaan publik. Ya. Setelah selesai sarapan, kita ke kantor, kita naik mobil 1 juta umat Avanza. Ya. Yang kita beli dari Astra Internasional. Bannya siapa yang buat? Bannya dari Goodyear Indonesia, itu juga perusahaan publik. Bannya dari Gajah Tunggal, itu juga perusahaan publik. Kacanya siapa yang buat? Kacanya yang buat Asahi Mas, itu juga perusahaan publik. Kita naik mobil, lewatin jalan tol. Saya kemarin pun rumah saya 10 kilo dari sini harus lewat tol 2 kali ya. Ada Jasa Marga punya, ada Citra Marga, itu juga perusahaan publik. Membuat tol butuh semen banyak. Semennya dari mana? Dari Holcim, dari namanya sekarang Dynamic ya, dari Indosemen, dari Semen Indonesia. Bangun jalan tol itu butuh
baja dari Krakatau Steel. Ya. Dari rumah saya ada mall yang bagus. Ya. 5 kilo dari rumah saya ada mall namanya Central Park. Ya. Itu juga milik perusahaan publik. Mall itu bagus. Siapa kontraktornya? Total Bangun Persada. Itu juga perusahaan publik. Di dalam mall ada banyak bank. Ya. Ada BCA, Bank Mandiri, BRI, Bank Sinarmas, itu bank publik semuanya. Terus sampai malam kita tidur, kita punya rumah beli dari mana? Kita tinggal di BSD. Oh, itu juga perusahaan publik milik Sinarmas. Di mana rumahnya? Di Alam Sutra. Oh, itu juga perusahaan publik. Di mana? Gading Serpong, itu juga Sumarekon. Di Kelapa Gading juga. Dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Next. Itu ada tahun lalu saya ke Yokohama, itu ternyata Momofuku Ando itu pencipta mie instan ya pertama. Umurnya panjang sampai 90 lebih. Jadi kalau kita makan mie instan jangan takut. Jangan-jangan kita bisa sama seperti penciptanya, usianya sampai 97 tahun ya. Next. Perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan ya, seperti Astra, ada 214.000 yang mendapatkan lapangan pekerjaan. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Kalau ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman di jalan berkurang. Perusahaan publik itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Makin banyak perusahaan, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Next. Nah, itu pemilik perusahaan publik, salah satu pemilik perusahaan publik yang dapat bintang jasa ya, dari pemerintah Indonesia. Next. Perusahaan publik juga adalah pembayar pajak yang besar. Ini contohnya BCA. Ya. Ada 5 triliun, 6,8 triliun, 2 tahun udah 12 triliun ya. Next. Nah ini ada tax amnesty 4.381 triliun ya. Yang diampuni. Sebelum diampuni mereka adalah pengemplang pajak loh. Beruntung dia. Pengemplang pajak ini diampuni. Ya. Begitu lihai mereka itu. Hartanya tidak terdeteksi oleh Dirjen Pajak. Begitu diampuni keluar semua sampai 4.308. Beda dengan perusahaan publik. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar ya. Pajak untuk membantu rakyat miskin, untuk pembangunan dan lain-lain. Next. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kalau dulu seseorang ingin membuktikan cintanya kepada negeri tercinta, dia bisa sampai mengorbankan nyawanya melawan penjajah Belanda. Sekarang Belanda sudah tidak ada. Tidak perlu mengorbankan nyawa, cukup bayar pajak yang benar. Itu sudah membuktikan cinta dia kepada negeri tercinta. Next. Kita berpikir, biasanya kita berpikir seorang investor saham itu adalah seorang penjudi. Tidak pernah kita berpikir bahwa seorang investor saham itu bisa menjadi pahlawan. Warren Buffett mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Next. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena IDX menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Ya. Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil tertinggi. Meskipun tahun ini flat kata Pak Jamial ya. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, tahun 2002 indeks kita hanya 330, sekarang sudah 6.000 ya. Tapi masyarakat lebih suka taruh uang bukan di Bursa Efek Indonesia, di investasi bodong yang returnnya tinggi ya. Next. Lihat tuh hebatnya Bursa Efek, semua turun kecuali Bursa Efek Indonesia naik sendiri ya. Next.
Nah, lihat tuh, kinerja bursa dunia 10 tahun terakhir Indonesia yang paling atas nomor 1 memberikan return yang tertinggi. Ya. Next. Next. Ya. Saya juga tidak pernah beli obligasi karena obligasi bunganya tidak besar. Tapi MTN ada, ya. Jangka menengah soalnya. Next. Saya juga tidak beli emas karena emas tidak produktif. Kita beli emas sekilo, kita simpan 10 tahun dia tetap sekilo. Next. Saya juga tidak membeli dolar, tidak pegang dolar ya. Padahal rupiah terus melemah terhadap dolar loh. Saya tetap nggak beli dolar ya. Sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang terus rupiah melemah terus terhadap dolar ya. Kalau saya pegang rupiah saya takut. Kenapa? Orang yang pegang rupiah itu cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi ya. Pegang US dollar ya. Jadi saya kalau bisa nih rusuh, kalau bisa Indonesia krisis lagi, itu harapan dia. Beda orang yang pegang saham, dia selalu mengharapkan yang baik. Kalau rusuh sahamnya jatuh, kalau krisis ekonomi udah dalam deh jatuhnya. Jadi dia selalu, orang yang pegang saham selalu mengharapkan yang baik. Next. Nah ini buku dari Pak Lukas ya, Who Wants to be a Smiling Investor, karya dari Pak Lukas. Buku ini buku yang sehat, ajarannya benar, tidak seperti yang lain banyak ajaran sesat. Ya. Jadi saya membantu Pak Lukas untuk menerangkan tulisannya Pak Lukas. Next. Saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 26 sampai 2006, 80 tahun. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Tetap $1 jika disimpan di celengan ayam. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah. Menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah. Menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar. Menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Membeli perusahaan kecil returnnya lebih besar. Karena memang membeli perusahaan kecil lebih beresiko. Next. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi, saham is the best choice. Kata-kata ini indah loh, saham is the best choice. Saham is the best choice. Tapi ada 99,9% masyarakat Indonesia tidak percaya saham is the best choice. Enggak percaya. Masyarakat Indonesia masih percaya uangnya ditaruh di bank. Masyarakat Indonesia masih percaya kalau uangnya dibelikan properti yang terbaik. Kata-kata ini luar biasa. Saham is the best choice. 99%, 99,9% masyarakat Indonesia tidak percaya saham is the best choice. Mungkin termasuk saudara juga, Bapak Ibu sekalian. Next. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut. Ya. Kita disuruh membangun perusahaan sebesar Astra Internasional, seperti Indofood, hampir tidak mungkin. Ya. Tapi karena adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita untuk membeli perusahaan hebat. Dengan uang kita yang terbatas, dengan kapasitas kita yang terbatas. Ya. Dengan uang kita yang terbatas, kemampuan kita terbatas, kita bisa memiliki perusahaan seperti Indah Kiat yang hebat sekali. Ya. Next. Membeli saham itu halal, ini adalah fatwa dari MUI, jadi jangan ragu kalau beli saham. Ya. Next. Ada 2 orang yang kaya. Ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg. Dia bilang, nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian. Karena the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Bahkan karena ingin kelihatan kaya, menghabiskan uang banyak, sehingga membuat kita tidak bisa kaya. Penampilannya sederhana. Ya. Orang yang sederhana itu identik dengan orang yang bijak. Ya. Next.
Nah ini ada Pak Lukas menggambarkan ada Mike Tyson ya. Ketika dia menjadi juara dunia tinju, dia menghasilkan uang 400 juta dolar, kira-kira 5,6 triliun. Karena hidupnya boros, foya-foya. Akhirnya siklus hidup dari gembel kembali ke gembel. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang banyak, kalau konsumtif hati-hati loh. Jangan-jangan bisa seperti Mike Tyson. Next. Nah ini ada fund manager yang menghabiskan duit masyarakat banyak sekali. Dia kelola uang 60 miliar dolar pakai sistem skema Ponzi. Ya. Akhirnya gagal ketika tahun 2008 ketika krisis. Ya. Next. Di Indonesia pun banyak yang terinspirasi dari Bernard Madoff ini. Lihat tuh, indeks kita turun gak sampai 1% loh. Tapi portofolio dia turun 49%, 48%, 42%, 41%. Luar biasa ya. Indeks kita turun gak sampai 1%, tapi dia punya portfolio turun begitu banyak. Untung di situ nggak ada Sinarmas, aman di Sinarmas. Uang saya pun ada banyak di Sinarmas. Nggak ada kan Sinarmas kan? Ya. Jangan takut, uang saya juga banyak di Sinarmas ya. Tadi baru terima bunga dari salah satu anak perusahaan Sinarmas 9 miliar ya, saya transfer ke Pak Jamial ya. Bunganya aja 9 miliar, apalagi pokoknya berapa. Next. Ini terinspirasi dari Kanjeng Dimas ya, yang bisa menggandakan uang ya. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya. Bukan pengikutnya yang kaya, tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Pak Jamil tadi sudah kasih tahu nggak punya Instagram. Kalau ada itu palsu. Ya. Hati-hati kepada orang yang punya follower banyak loh. Jangan-jangan dia mau memanfaatkan Anda. Next. Tapi ketika kita membeli, harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Next. Next. Satu, belilah perusahaan yang dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas. Jangan pernah beli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur, yang sukanya mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur. Hanya membeli perusahaan yang dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas. Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang yang kaya, hanya boleh beli perusahaan yang dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas. Kalau mau miskin, beli yang tidak jujur. Perusahaan yang tidak jujur, beli kalau mau jadi orang miskin. Kalau mau jadi orang kaya, jangan. Terima kasih Pak Lo Keng Hong dan Pak Lukas Diatmaja atas sharingnya yang sangat-sangat berharga buat kita semua ya. Tentu kita berharap kita juga bisa ketularan ya, apalagi saya sebelahnya Pak Lo ya. Mudah-mudahan saya ya bisa jadi triliuner juga ya Pak ya, seperti Pak Lo ya. Setelah bekerja 20 tahun di Sinarmas. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A session, saya ingin summarize beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa investasi di saham itu adalah the best choice, ya. Dan investasi di saham itu kita akan berhasil jika kita menggunakan pendekatan fundamental, ya, atau boleh disebut juga value investing. Jadi kita memilih saham secara fundamental, bukan berdasarkan technical. Ya, ini sudah terbukti keberhasilan Pak Lo Keng Hong dan Pak Lukas tadi sudah mengkonfirm. Kemudian yang ketiga, RTI, read, thinking, and invest. Kebanyakan dari kita sudah membaca, sudah dipikirkan, tapi yang kurang adalah action atau eksekusi. Ya,
ini memang butuh mental ya Pak ya. Jadi butuh satu guts, keberanian untuk kita setelah kita membaca, kita bisa baca bukunya Pak Lukas, kemudian kita bisa berpikir, memikirkan ulang ya. Dan nextnya kalau kita mau berhasil, kita harus invest ya. Kemudian kita belajar untuk menjadi sleeping investor, mungkin ini bagian yang paling sulit ya, karena kita seringkali susah untuk memejamkan mata sedikit pun, nggak bisa melihat harga saham naik. Dan ternyata kunci keberhasilan poin yang terpenting adalah menjadi sleeping investor. Ya, diharapkan berapa tahun kemudian setelah kita bangun dari tidur kita, ternyata kita menjadi orang yang kaya. Ya. Dan yang terakhir, tadi saya tangkap message dari Pak Lukas sangat berharga buat kita semua, yaitu continuous learning. Ya, memang di pasar saham selamanya, selama kita hidup pasti kita akan terus belajar dan belajar. Ya, saya kira Pak Lukas itu sudah menjadi saksi hidup bahwa sampai detik ini pun kedua tokoh hebat ini masih belajar dan masih membagikan ilmunya buat kita. Oleh karena itu kalau kita mau berhasil, ya saya kira ini poin-poin yang saya summarize yang bisa kita bawa pulang malam hari ini untuk menjadi keberhasilan buat kita semua. Dan kita yakin kalau Pak Lo Keng Hong bisa, kita semua pasti bisa. Ya, amin. Oke, saya akan buka Q&A session, mungkin karena waktu saya batasi 2 penanya. Saya persilahkan angkat tangan, ya 2 wanita di belakang, minta tolong panitia mic. Selamat malam semua. Nama saya Suri. Pertanyaan saya untuk Pak Lo. Kapan saya bisa ngajak Pak Lo lunch bareng? Sudah sekian, terima kasih. Oke, next. Kita tampung. Ya, selamat malam, nama saya Hanum, saya dari Bareksa. Mungkin Pak Lo tadi cerita soal ada invest reksadana ditaruh di Sinarmas Asset Management itu ke Pak Jimil. Mungkin Bapak bisa share ya, itu kan tadi Bapak invest di saham. Apakah Bapak menerapkan strategi yang sama nih Pak kalau untuk di reksadana gitu, jangka panjang juga atau mungkin ada strategi berbeda gitu Pak? Terima kasih. Yang pertanyaan pertama mau dijawab Pak? Apa nanti Pertanyaan personal pertama. aja? Mau dijawab di sini Pak? Nanti Ibu kasihkan nomor HP-nya ke Ibu Heni Sandra ya. Oke. Mengenai saya menempatkan uang di reksadana itu sebetulnya saya anggap seperti tabungan. Ya. Kalau saya taruh di tabungan kan bunganya kecil dan kena pajak 20%. Kalau saya taruh di Sinarmas Asset Management itu kan bunganya tinggi dan nggak kena pajak. Ya, jadi numpang lewat seperti tabungan. Jadi seperti hari ini saya dapat bunga dari salah satu perusahaan Sinarmas 9 miliar, saya transfer ke Pak Jamial. Pak, saya taruh reksadana. Itu cuman kan nggak mungkin 100% uang saya semuanya ada di saham. Bukan nggak mungkin, karena kan susah nih cari saham yang salah harga itu kan susah. Jadi sementara belum ketemu, parkir dulu di Pak Jamial, di reksadana Sinarmas Asset Management, parkir di situ. Tapi kalau saya ketemu perusahaan yang bagus dan murah, saya langsung beli. Saya beli saham T+2, reksadana T+1. Jadi setiap saat habis saya beli dari Sinarmas T+2, T+1 saya tarik melalui Pak Jamial, saya bayar. Ya. Selama ini begitu. Jadi sangat enak sekali. Jadi uang saya yang lebih, yang belum sempat dibelikan saham, setiap saat saya bisa tarik dari Sinarmas Asset Management. Seperti tabungan buat saya. Jadi dana yang setiap saat buat saya beli saham. Ya. Dan dapat berbunga tinggi dari Sinarmas. Kira-kira gitu ya. Mungkin saya tambahin ya, karena ini acara Sinarmas saya tambahin. Pak Lo ini menempatkan uangnya nggak ke sembarang tempat. Ya, jadi sudah sering ngobrol.
Pak Lo sangat mempercayakan uangnya diinvestasikan di Sinarmas Asset Management. Jadi porsi cash, thank you, porsi cash yang Pak Lo gunakan untuk short term, itu pasti beliau percayakan kepada Sinarmas Asset Management di produk reksadana kami yang tentunya short term ya, karena beliau ini sebetulnya hanya parkir, tadi udah dikatakan ya. Jadi beliau selalu akan menunggu opportunity saat yang tepat untuk beliau membeli saham ya. Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong. Short term pun beliau mencari investasi yang menguntungkan dan aman ya. Tentu setelah itu beliau akan mencari juga investasi lain yang jauh lebih menguntungkan ya. Tadi beliau udah katakan saham is the best choice. Ya mungkin itu yang saya tambahkan ya. Masih ada waktu? Oke, mungkin satu, tadi ada yang angkat tangan. Oke, silakan Ibu. Terima kasih waktunya. Saya Iin. Terima kasih untuk semua acara malam hari ini sudah dipenuhin dari semuanya ya, dari perut, dari semua gitu. Pertanyaan saya begini, saya senang sekali dengan teorinya, dengan semuanya, bahkan dengan sharingnya. Tapi saya terutama memang sudah ingin sekali dan menyadari hal itu. Memulainya bagaimana, apakah Pak Lo sekalian bukan cuman teori malam ini, tapi prakteknya yang saya bisa langsung ikutin. Terima kasih. Apakah mungkin dengan training-training ataukah mungkin dengan apa yang saya bisa mulai bukan belajar di malam ini saja tapi bisa langsung praktek gitu maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya tidak buka kursus saham. Jadi kalau Ibu mau belajar, masukin aja nama saya Lo Keng Hong di Google, mungkin banyak artikel di situ bisa dipelajari. Saya biasanya hanya ketika diundang baru saya bicara, jadi saya sendiri pribadi tidak buka seminar, tidak buka kursus ya. Jadi kalau Ibu mau belajar, masukin nama saya di Google, di situ banyak artikel tentang saya ya. Satu pun nggak ada yang saya tulis karena saya nggak bisa ngetik di komputer, semua orang lain yang nulis. Kira-kira demikian. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya, di Sinarmas Sekuritas kami sering mengadakan event-event training ya. Di situ ada beberapa training fundamental maupun technical ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar saham ya, memang harus itu tadi ya, harus belajar ya, membaca ya, ada knowledge. Jadi kami di Sinarmas Sekuritas itu mungkin nanti dari tim Sinarmas Sekuritas bisa dihubungin untuk bagaimana cara memulainya ya. Mungkin saya tambahkan itu. Dari Pak Lukas ada tambahan? Ya Bu Iin ya. Pak Lukas ini ada komunitasnya ya, silakan Pak. Iya, tapi saya nggak promosi komunitas saya. Bu Iin, tadi saya katakan memang kita butuh knowledge sih Pak. Bu, kalau Pak Lo ini kan dulu sastra Inggris, tapi kalau beliau berhasil, padahal zaman dulu itu kan nggak ada YouTube, nggak ada apa ya Pak ya. Tapi Bapak bisa, mestinya sekarang dengan sumber yang begitu banyak, kita bisa asal kita mau, kan sumber untuk belajar banyak sekali. Bahkan sekarang training pun banyak yang free, kalau seperti dari sekuritas. Kemarin pun saya mengadakan training dengan Sinarmas itu, Ibu bayarnya cuma cepek Bu, 100 perak dan harus cash Bu. Jadi datang bawa uang 100, ada yang nggak bisa menemukan uang 100 ya bawa 1000 ya, bayar kemahalan dia 10 kali. Jadi banyak sekali training-training yang Ibu bisa ikuti atau baca buku atau sebagainya. Nah setelah knowledge-nya dirasa udah cukup, bisa mulailah membeli saham. Saya share sedikit aja. Yang tadi saya singgung namanya Robert Susilo itu, dia adalah anak muda yang tadi berhasil membeli Indakiat itu, yang akhirnya uangnya itu puluhan miliar. Itu ketika dia mendapatkan dana dari orang tuanya sebanyak 2 miliar,
Yang dia lakukan pertama apa? Uangnya itu dia depositokan. Loh kok didepositokan? Katanya mau jadi investor saham. Karena dia itu banyak baca laporan keuangan untuk mencari perusahaan yang benar. Yang salah harga baru dia mau beli. Ya, jadi belajar knowledge, kemudian cari saham yang menurut kita bagus, barulah kita praktek. Itu aja sih Pak. Ya. Oke. Next time kalau ada seminar cepek lagi boleh daftar Bu. Ya, benar sekali. Ya. Oke, saya rasa waktu cukup ya. Jadi saya akhiri talk show kita malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan really appreciate atas partisipasi Pak Loh Keng Hong, Pak Lukas Atmaja di tengah kesibukan beliau mau berbagi di tengah-tengah kita cerita sukses dan beliau tentu juga ingin kita semua sama sukses seperti beliau dan mungkin juga dari Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana tahun depan ya, banyak yang pesimis lah, banyak yang rumors akan krisis lah begini begitu. Tapi kalau kita lihat malam ini Pak Loh Keng Hong tetap optimis ya bahwa tahun 2020 akan ada opportunity juga ya di pasar saham. Jadi kita semua bisa follow ya, kita bisa mengikuti jejak Pak Loh Keng Hong mencari kekayaan di pasar modal. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua. Acara talk show ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan juga peran aktif Bapak Ibu. Terima kasih.